Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini Forum Arimatea dapat memberikan informasi kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tentang fakta dan data gerakan salibiyah yang kedua, yang kami beri judul Masa Transformasi dan Penuaian Jiwa Gerakan Pemurtadan Besar-besaran di Akhir Zaman tahun 2005 tahun 2020. Mudah-mudahan dengan penyajian fakta dan data ini merupakan peringatan bagi kita semuanya, merupakan bukti bahwa benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela, hatinya tidak akan pernah tentram sehingga engkau sekalian mengikuti agama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mempergunakan kata millah, karena millah ini merupakan satu kata yang punya makna umum. Artinya millah adalah pemikiran, budaya, cara berpikir, cara berpolitik, cara berhukum, cara ekonomi dan lain sebagainya. Maka dengan demikian benar apa yang diinformasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu bukti kebenaran daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehingga dengan demikian, dengan informasi dan fakta dan data yang kita sajikan merupakan satu teguran bagi kita sekalian bahwa gerakan-gerakan musuh-musuh Allah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu benar-benar ada, bukan semata-mata isapan jempol. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita menyajikan tentang fakta dan data gerakan salibiyah jilid kedua ini, maka akan kami sampaikan tentang apa dan bagaimana Forum Arimatea. Forum Arimatea adalah satu forum daripada forum dakwah yang mempunyai misi, yaitu menjelaskan berdakwah Islam kepada non-muslim, sebagaimana ayat Allah dalam Quran surat An-Nahl 125 dan juga dari surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Maidah ayat 19, kemudian surat Al-A'raf ayat 2 dan lain sebagainya. Yang kedua, Forum Arimatea mempunyai misi sebagai pusat riset dan studi lintas agama, khususnya untuk mengimbangi berbagai gerakan agama lain terhadap akidah umat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109 dan 120, dalam surat Al-Furqan ayat 52. Kemudian dapat kami laporkan kepada para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Arimatea telah mendapatkan permintaan daripada penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan dampak gerakan mereka terhadap akidah umat Islam. Menurut catatan yang kami buat, dari sekian banyak kasus yang dilaporkan kepada kami, hanya 20% yang mampu kami tangani. Di antaranya ada 4 kelompok besar kasus.
yakni pertama, permintaan mengembalikan seseorang yang murtad dari 120 permintaan, hanya 20 kasus yang mampu kami tangani. Dari 100 kasus ekses pernikahan beda agama, baru 20. Ketiga, hanya 30 dari 130 kasus dari berbagai gerakan pemurtadan, dan 16 kasus dari 70 kasus lain, seperti perizinan rumah ibadah, kehamilan, prosedur kantor yang menghambat ibadah, dan lain-lain. Kami yakin ribuan kasus tidak terekspos berkaitan dengan gerakan musuh-musuh Allah dalam memerangi akidah umat Islam. Bahkan ratusan kasus yang masuk ke forum Arimatea untuk minta ditangani, tapi kami dengan optimal hanya mampu menangani kasus sekitar 20% daripada data yang ada. Hal tersebut bisa terjadi karena pertama adalah keterbatasan dana. Sumber dana yang kita miliki hanya dari jerih payah usaha sendiri. Bantuan dari luar hanya 5%-nya saja. Yang kedua adalah karena keterbatasan SDM. Yang pernah masuk pengurus 90%-nya dalam kondisi tidak ada waktu terlibat langsung. Keterbatasan pengetahuan, hanya menang semangat, tidak tahan dengan kondisi sulit, dan lain sebagainya. Faktor ketiga ada adanya permintaan bantuan dari daerah yang belum ada perwakilan Arimatea di sana. Saat ini di Indonesia baru ada perwakilan di 30 kota. Coba para pemirsa renungkan sejenak. Bila sebelum adanya gerakan transformasi tahun 2005-2020 saja sudah banyak kasus masuk kepada kami, dan sekaligus lebih banyak yang tidak dapat dibantu. Lalu bagaimana jadinya bila gerakan gereja yang akan dibahas berikut ini sudah mulai berjalan, sudah mulai operasi untuk sengaja mempengaruhi daripada akidah umat Islam? Maksud transformasi. Pendeta Erastus Sabdono, seorang gembala sidang Rehoboth Ministry, dalam majalah Kristen Spirit nomor 10 tahun 2003 halaman 13 menyatakan, kita berubah dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Istilah gereja memasehikan dunia atau mengkristenkan dunia. Inilah yang dimaksud transformasi. Pendeta Yonatan Patiasina, Youth Minister Fellowship, dalam bukunya Transformasi Indonesia menulis, nilai-nilai kerajaan Tuhan atau ajaran kekristenan mempengaruhi seluruh dimensi kemasyarakat. Kesimpulan dari arti transformasi, suatu keadaan di mana secara massal mayoritas umat di Indonesia dan di berbagai belahan bumi lainnya mengimani Yesus sebagai juru selamat. Suatu keadaan di mana perilaku dan pemikiran mayoritas umat di Indonesia dan di berbagai belahan bumi lainnya sudah mengikuti prinsip kekristenan.